Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamil Adinata dengan NPM C1C0210046 akan menjelaskan materi akuntansi yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan data akuntansi yang akan digunakan oleh pengambil keputusan. CIA yang baik dan efektif itu dapat memberikan informasi mengenai yang pertama, besarnya kas yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, besar saldo utang yang harus dilunasi oleh perusahaan. Yang ketiga, banyaknya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, besarnya laba yang dihasilkan perusahaan. Yang kelima, besarnya dividen yang bisa dibagikan kepada perusahaan. Kemudian yang terakhir itu kinerja operasional perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi yang secara umum digunakan yaitu adalah sistem pembukuan ganda atau double entry system, yaitu ketika terdapat suatu pencatatan di sebuah perusahaan, maka yaitu ada minimal satu pencatatan di sisi kredit dan minimal satu pencatatan di sisi debit. Nah, di sistem pencatatan ganda ini, sistem pembukuan ganda ini tidak terdapat hanya pencatatan di satu sisi saja. Nah, laporan posisi keuangan itu adalah laporan akuntansi yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir suatu periode. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif itu adalah laporan akuntansi yang menunjukkan kinerja operasional perusahaan selama satu periode, yaitu laba atau rugi, neto saat pendapatan atau beban, atau melebihi beban atau pendapatan. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu menunjukkan detail perubahan yang terjadi seperti setoran modal atau perolehan laba neto. Yang keempat itu laporan arus kas. Laporan arus kas itu memperlihatkan sumber arus kas masuk dan penggunaan arus kas keluar pada suatu perusahaan. Yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan itu adalah pengungkapan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan pada sebuah perusahaan. Selanjutnya itu laporan keuangan. Nah, setelah seluruh akun telah diklasifikasikan dan diolah dalam sistem akuntansi, yang kemudian akan menjadi informasi yang selanjutnya dilaporkan melalui laporan keuangan. Menurut PSAK 1, perusahaan menerbitkan minimal 5 jenis laporan keuangan, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses berulang untuk melakukan identifikasi dan analisis setiap kegiatan akuntansi pada sebuah perusahaan dan dilakukan pada periode tertentu dalam kurun waktu 1 tahun. Baiklah, adapun tahapan siklus akuntansi. Tahapan siklus akuntansi itu terdapat 8 siklus akuntansi yang harus dilakukan dalam melakukan pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan transaksi, yang kedua menganalisis transaksi, yang ketiga melakukan pencatatan transaksi, yang keempat menulis di buku besar, yang kelima menyusun raca saldo yang belum disesuaikan,
Yang keenam, membuat jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan dan jurnal penutup. Dan yang kedelapan, menyusun neraca akhir dan jurnal pembalik. Yang pertama, mengidentifikasikan transaksi. Pada tahapan pertama ini, yang dilakukan pada siklus akuntansi itu adalah mengidentifikasikan transaksi. Nah, setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan itu harus dicatat terlebih dahulu. Bukti transaksi yang didapat biasanya berupa kwitansi, faktur, ataupun nota yang dianggap sah. Maka dari itu, setiap terjadinya transaksi diwajibkan ada bukti-buktinya sehingga dapat diidentifikasikan dan dicatat oleh akuntan. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis transaksi. Setelah kita mengidentifikasikan transaksi, selanjutnya yaitu menganalisis transaksi. Nah, proses menganalisis transaksi itu dilakukan untuk menentukan apakah transaksi itu masuk ke kredit atau di debit. Maka dilakukannya analisis transaksi. Kemudian yang ketiga, melakukan pencatatan transaksi. Setelah dianalisis transaksi tersebut, selanjutnya yaitu transaksi tadi itu dicatat di jurnal keuangan. Dalam mengerjakan catatan transaksi ini dibutuhkan ketelitian agar tidak ada transaksi yang terlewat. Nah, dalam memproses jurnal keuangan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada posisi debit dan ada posisi kredit. Selanjutnya yang keempat itu menulis di buku besar. Setelah mencatat di jurnal umum, selanjutnya itu menulis transaksi di buku besar. Karena seperti yang kita ketahui, buku besar itu merupakan alat untuk melakukan pencatatan laporan keuangan yang di dalamnya itu berisi rangkuman yang berasal dari jurnal umum. Nah, setiap perusahaan itu juga pastinya memiliki berbagai rekening buku besar sendiri, dan masing-masing rekening diberikan kode tertentu untuk memudahkan akuntan mengidentifikasikan transaksi keuangan dan melakukan pengecekan ulang. Yang kelima yaitu menyusun neraca saldo yang belum disesuaikan. Selanjutnya itu menyusun neraca saldo yang isi daftar saldo itu ada di masing-masing rekening buku besar. Nah, jadi saldo yang terdapat dalam buku besar itu disatukan dan jumlahnya harus sama atau harus balance. Nah, apabila ada kondisi di mana transaksi yang belum tercatat dan ditemukan masalah pada neraca saldo, maka selanjutnya itu akan dicatat di jurnal penyesuaian. Yang selanjutnya, yang keenam yaitu membuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, apabila ditemukan suatu masalah di neraca saldo, maka masalah tersebut akan dicatat di jurnal penyesuaian. Jadi dalam penyusunan jurnal penyesuaian ini bersifat berskala dan hasilnya juga sama dengan jurnal pada umumnya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu menyusun laporan keuangan dan jurnal penutup. Tahapan selanjutnya tahap selanjutnya dengan membuat neraca saldo penyesuaian terlebih dahulu berdasarkan neraca saldo sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaiannya. Saldo dibagi aktiva dan pasiva dengan jumlah yang besarnya sama. Berikutnya, pada laporan keuangan itu terdiri dari beberapa laporan seperti laporan perubahan, modal,
laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca, dan lalu dilanjutkan dengan menyusun jurnal penutup. Nah, yang terakhir itu menyusun neraca akhir dan jurnal pembalik. Tahapan ini itu sifatnya opsional. Itu bisa dilakukan dan juga bisa tidak dilakukan. Nah, di neraca akhir itu biasanya dihasilkan pada akhir periode, sedangkan neraca awal itu digunakan pada awal periode siklus akuntansi selanjutnya.